Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah pembahasan tentang bagaimana cara menangani penyakit yang disebut dengan penyakit pinggang, sakit di dalam buah pinggang. Jadi bagi saudaraku yang sedang mengalami penyakit ini, atau bagi saudaraku yang mungkin ada saudara kita yang lagi mengalami penyakit sakit di pinggang ini, jangan pindah channel dulu, tetaplah bersama kami. Di sini kita akan membahas, di sini kita akan memberitahu atau berbagi ilmu bagaimana cara mengobati penyakit sakit di dalam pinggang dengan menggunakan tanaman herbal atau tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitaran kita. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit sakit pinggang ini adalah penyakit yang kami maksud adalah penyakit yang terasa sakit di dalam buah pinggang. Ini terasa sakit sehingga kita tidak bisa berdiri secara tegak, bahkan ketika kita tunduk atau kita jongkok, ini sangat sulit untuk kita berdiri atau sangat sulit untuk kita berdiri secara tegak. Ini diakibatkan karena kita kebanyakan angin di dalam pinggang atau buah pinggang kita terasa sakit. Dan sakitnya ini bagaikan ada nanah di dalamnya. Di dalam pinggang kita terasa bagaikan ada nanah. Maka saudaraku, bila mengalami penyakit yang seperti ini jangan tunggu sampai berlarut-larut. Maka mari ikuti petunjuk kami, mari ikuti video kami, karena di sini kita akan membahas bagaimana cara menanganinya dengan menggunakan tumbuhan herbal, dan apa saja yang kita gunakan, apa saja yang kita butuhkan untuk mengatasi penyakit tersebut. Nah, di sini kami telah menyiapkan beberapa tanaman. Nah, yang pertama di sini kita telah menyiapkan ini yang disebut dengan daun jeruk nipis. Ini daun jeruk nipis. Ini yang pertama, kita ambil daun jeruk nipis. Yang kedua, kita mengambil daun ara atau ura. Nah, ciri-ciri tumbuhan ini daunnya seperti ini. Daunnya seperti ini. Ini di atas ini kalau kita pegang ini ada bulu, terasa ada bulunya. Ada bulunya. Kalau terkena di kulit kita ini agak sedikit gatal, tapi bukan gatal, agak sedikit gatal. Dia mempunyai getah berwarna putih. Dan untuk batangnya seperti ini. Dan ciri-ciri tempat tumbuhnya biasanya tanaman ara ini atau tumbuhan ara ini, kalau kami di Aceh, ini menjadi sebuah petanda di mana kalau adanya tanaman ini atau tumbuhan ini yang tumbuh, ini bisa kita pastikan 65% di bawahnya mesti ada mata air. Maka kami di Aceh sudah menjadi sebagai tradisi, kalau ingin menggali sumur dan sebagainya untuk mendapatkan air, kita tentu mencari tanaman atau tumbuhan ini. Jika ada tumbuhan ini di bawahnya mesti terdapat mata air. Ini ciri-ciri tumbuhnya tumbuhan ini. Dan untuk ciri-ciri batangnya, dia punya buahnya bulat-bulat, dia daunnya agak berbulu, bahkan kalau belakang tidak ada bulu, tapi kalau depan berbulu, dan dia punya getah berwarna putih. Inilah yang disebut dengan daun ura atau ara yang akan kita gunakan untuk pengobatan sakit di dalam pinggang yang sifatnya bagaikan nanah di dalamnya. Dan yang ketiga di sini kita menggunakan daun kanda rusa. Inilah dia daun kanda rusa. Dan daun kanda rusa ini kalau untuk di Aceh sendiri ini ada 3 bentuk, ada 3 jenis. Yang pertama jenisnya seperti ini, batang hitam, daunnya putih. Yang kedua ada juga tumbuhan ganda rusa ini, batangnya hitam, daunnya juga hitam.
Yang ketiga ada ganda rusa batangnya sedikit hitam dan daunnya hijau. Inilah kalau di Aceh ada 3 bentuk ganda rusa. Namun kalau untuk mengobati penyakit sakit pinggang ini, sakit buah pinggang atau terasa bagaikan ada nanah di dalam pinggang, ini ketiganya baik. Boleh digunakan dengan ganda rusa putih, boleh digunakan ganda rusa hijau. Nah, tapi yang lebih efektif di dalam tiga ganda rusa ini adalah ganda rusa yang batangnya hitam, daunnya juga agak sedikit hitam, hijau kehitaman. Inilah yang cukup baik, yang cukup efektif untuk kita jadikan obat dalam menangani permasalahan sakit buah pinggang atau terasa bagaikan ada nanah di dalam pinggang. Yang pertama kita ambil ganda rusa yang batang hitam dan daunnya hijau kehitaman. Yang kedua kita ambil batang atau daun ara. Yang ketiga kita ambil daun jeruk nipis. Nah, cara pembuatannya, yang pertama di sini kita ambil daunnya, tidak batangnya, tapi daunnya dan kalau ada akarnya. Daunnya dan akarnya, daun dan akar kita ambil. Setelah kita ambil daun dan akar, atau tidak kita ambil akar, kita ambil daun juga bisa. Kita ambil daun dan kita ambil sekalian dengan akarnya. Setelah kita ambil daun dan akar seperti ini kita masukkan ke dalam tempat tumbuk. Kita masukkan ke dalam tumbuk dan kita ambil daun ganda rusa ini. Ini kita ambil daunnya saja, tidak kita ambil batangnya. Kita ambil daun ganda rusanya sebanyak 1 genggaman erat. Kita ambil 1 genggaman erat, kurang lebihnya sekitar 2 sampai 25 daun atau 25 helai daun. Kita ambil daun ganda rusa serta pucuknya seperti ini sebanyak 20 sampai 25 helai daun. Kita masukkan ke dalam tempat tumbuk, dan begitu pula dengan daun jeruk nipis. Jeruk nipis ini juga kita ambil daunnya, tidak batangnya, karena batangnya penuh dengan duri dan batang dia tidak mengandung banyak air di dalamnya, tidak banyak mengandung saripatinya. Jadi kita ambil daunnya seperti ini. Ukuran daunnya kalau untuk daun jeruk nipis ini juga kita mengambilnya 1 genggaman erat ini. Karena kalau ini terlalu sedikit, 1 genggaman erat ini kita ambil, kalau kita hitung kira-kira juga sekitar 2 sampai 30 lembar daun. Kemudian kita masukkan ke dalam blender atau kita masukkan ke dalam tempat tumbuk. Kemudian baru kita tumbuk. Kita tumbuk hingga benar-benar halus. Setelah kita tumbuk hingga halus, tentunya dengan menggunakan sedikit air. Jangan kita gunakan air yang banyak, gunakan sedikit air, karena nanti dedak atau saripatinya yang akan kita ambil, nanti saripatinya boleh kita oleskan di pinggang. Secara kita oles di pinggang juga boleh dengan cara kita tempelkan. Kita tempelkan di mana di tempat sakit. Kalau sakit pinggang sebelah kiri, kita tempel sebelah kiri. Kalau sakit sebelah kanan, kita tempel sebelah kanan. Dan setelah kita tempel, ini kita balut. Kita perban dengan menggunakan kain kasar atau dengan menggunakan kain yang tipis. Tujuannya agar sari atau dedaunan yang telah kita tumbuh halus ini tidak mudah jatuh ketika kita duduk atau ketika kita berdiri. Jadi kita oles di pinggang atau kita tempel dedak yang daun yang telah kita haluskan ini di tempat yang sakit, yaitu di pinggang kita yang sakit, dan kita tunggu hingga dia paling kurang kita tunggu 30 menit baru kita angkat. Yang lebih bagusnya ini kita gunakan di malam hari.
Yang lebih bagusnya kita gunakan di malam hari. Ketika malam kita sudah mau tidur, kita ambil tumbuhan yang telah kita haluskan atau yang telah kita licinkan melalui mesin gilingan atau melalui alat tumbuk, kita tempelkan di pinggang, lalu kita balut menggunakan kain kasa atau menggunakan kain yang nipis, baru kita tidur. Dan besok paginya ini insya Allah daun yang kita tempelkan di badan kita atau di pinggang kita, insya Allah besok dia akan kering karena resapan airnya akan diresap melalui pori-pori kita. Dan insya Allah dengan menggunakan 3 tumbuhan ini secara rutin, mulai dari 3 sehingga 7 kali pemakaian, insya Allah rasa sakit di dalam pinggang yang sakitnya bagaikan bernanah di dalam pinggang, insya Allah ini akan hilang. Beginilah cara kami dalam menggunakan 3 tanaman ini untuk mengobati sakit buah pinggang atau terasa bernanah di dalam pinggang. Seperti inilah caranya. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk, bagaimanapun cara kita berobat, tentunya bukanlah obat yang akan menyembuhkan kita dari sebuah penyakit. Sebagaimana biasa yang sering kita sampaikan, yang mengobati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita berikhtiar lewat tumbuh-tumbuhan ini. Semoga kiranya Allah menyembuhkan kita dari penyakit yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Hanya sekian yang dapat kami bagikan di dalam kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.